Saya punya teman yang suka tersinggung, sensitif. Setiap saya memberi masukan dan dengan hatinya dia menjauhi saya. Seperti tidak mau berteman lagi dengan saya. Jika saya sapa dia buang muka. Jika kita ketemu tidak saling sapa. Senyum pun tidak. Bagaimana saya harus bersikap dengan teman yang seperti itu? Ingat, dalam bersahabat harus ada kaidah saling mengingatkan. Maknanya apa? Senanglah engkau mengingatkan dan senanglah engkau diingatkan. Jika rumus itu dipotong separuh pincang dan bukan kehidupan yang baik. Sebagai seorang istri harus senang mengingatkan suami di saat salah. Pun demikian dia sangat senang jika diingatkan. Kalau ini rumus dipakai dalam segala bentuk kehidupan akan aman dan indah. Yang menjadi masalah ada orang itu senang mengingatkan, istri senang mengingatkan, tapi giliran diingatkan cemberut, diam. Sampai suaminya nggak tahu ini denger atau enggak, mau ngelanjutin serba salah, mau tidak dilanjutin belum beres omongannya, mau dilanjutin denger atau tidak. Kalau bapak-bapak nggak cemberut langsung keluar rumah motor, weng. Ini bapak-bapak ini yang sombong diingetin itu langsung keluar. Nggak pulang, semakin diingetin begitu itu kelas-kelas iblis. Udah mau bener diingatkan tambah marah. Maka ini jika hidup itu bisa saling mengingatkan indah. Orang besar seperti Sayyidina Umar bin Khattab, seorang khalifah pemimpin, ternyata diingatkan. Yang mengingatkan bukan orang yang sepadan beliau martabatnya di dunia, akan tapi anak orang kecil. Ternyata Sayyidina Umar bangganya di saat diingatkan orang kecil. Sampai mengatakan rahimallah imra'an ahdali uyubi, semoga Allah berikan kasih sayang kepada orang yang menunjukkan kepadaku tentang kekuranganku. Diberi hadiah orang tersebut. Bahkan cara mengingatkannya pun dengan cara kasar, sampai para sahabatnya Sayyidina Umar marah, mau dimarahin orang itu. Ternyata Sayyidina Umar malah balik marah. Justru orang itu yang akan menyelamatkanku dan bukan kalian semuanya. Diingatkan senang. Kelas presiden ini. Lah kelas kita ini kelas apa? Diingatkan langsung cemberut, itu model apa ini? Gak ada kelebihannya orang seperti itu. Akan tapi semuanya harus sadar diri, itu saja. Kalau diingatkan kita harus senang. Nah, satu, ini kaidah secara umum. Kemudian di dalam kita mengingatkan, yang kedua, ini harus ada adab dan tata krama. Ajaran Nabi adalah hikmah. Mengingatkan harus dengan bahasa yang halus, memilih waktu yang tepat, dan kadang tidak harus dengan lidah kita sendiri. Maka ada kaidah dalam motivasi dakwah kita. Di dalam kita mengingatkan, lakukan dua hal. Yang pertama, kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Artinya apa? Kita harus memilih waktu yang tepat. Jangan mentang-mentang dia salah langsung saya ingatkan. Ntar dulu pilih waktu yang tepat. Kapan enak-enaknya. Apalagi suami istri. Jangan istri lagi masak keringetan panas lalu diingetan, wah sak pancinya naik itu, terbang nanti itu. Jadi harus tahu diri, kalau sudah makan enak, disanjung masakannya enak dan sebagainya, istri sudah selesai mandi bersih, pakai bedak cantik, disanjung mama cantik, mi cantik nih, masya Allah. Setelah duduk baru, masuk nanti, ketemu judulnya. Sama suami baru pulang cerewetnya, langsung tuh. Makanya kalau ada seorang suami menampar istri, kadang memang kami mengatakan suami betul salah, cuman kadang perlu ditinjau, jangan-jangan istrinya yang bikin masalah kan? Cerewetnya ndak henti-henti, orang sumpah mendiamkan pakai gini nggak paham ya pakai gini, akhirnya bisa begitu. Ini dia masalah. Makanya apa yang perlu diperhatikan di sini? Di saat kita mengingatkan harus dengan adab dan tata krama yang baik. Jadi pertama mengingatkan, kebenaran tidak harus diucapkan saat ini. Artinya perlu kita cari waktu yang tepat. Yang kedua, ternyata kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Karena mungkin posisi Anda bawahannya, atau Anda selama ini tidak dianggap oleh dia, atau mungkin karena faktor kedekatan sehingga malah muncul emosi suami istri. Sehingga perlu kadang-kadang kita untuk menyampaikan kebenaran tidak harus dengan lidah kita. Mungkin dengan surat cinta yang kita kirim kepada suami. Assalamualaikum suamiku tercinta. Terakhir taruh di mejanya, pergi jauh-jauh sambil ngintip. Kadang-kadang suami mau marah gak ada yang dimarahin. Tapi diperhatikan nih, apalagi sambil sholawatan, sambil kita berdoa semoga suamiku ini akhlaknya baik.
Bawah-bawah, baca bawahnya ngingetin marah, tapi atasnya sayang suamiku kan. Agak. Ini salah satu. Atau melalui orang lain. Makanya kadang-kadang orang sok pengen jadi pahlawan, sok pahlawan. Mentang-mentang ada kesalahan langsung diingatkan. Nah ini sekarang kita perlu tinjau. Ini jangan-jangan kita termasuk golongan ini sehingga sahabat kita tidak senang dengan kita. Atau mengingatkannya tidak di tempat yang tepat depan orang. Kamu jangan begitu, nggak benar tuh. Tersinggung dia. Nah ini kita perlu cek lagi. Jadi yang pertama kita harus kita koreksi di saat kita mengingatkan orang lain. Yang ketiga, jika ternyata yang kita ingatkan itu adalah memang orang yang sensitif, keras ini, maka kita yang paham tentang keadaan tersebut. Jangan jadi kita emosi, marah lalu putus asa. Kita mengingatkan hanya karena Allah. Sebab kalau kita mengingatkan karena Allah, kalaupun dia tidak mendengar omongan kita tetap dapat pahala. Kita mengingatkan kedua kali dapat pahala lagi. Kita mengingatkan ketiga kali dia marah tambah gede pahalanya. Apalagi melengos, merengut, cemberut lebih gede pahalanya. Yakini mana ini. Tapi ingat prosedur tadi. Sebab Nabi mengatakan basyiru wa la tunaffiru. Kalau kita ingin mengingatkan seseorang, bagaimana orang diingatkan masih senang dengan kebaikan. Sehingga tidak boleh kita menjadikan orang itu lari dari kebenaran, marahi depan orang ini. Itu bukan sesuatu yang baik.